Ya, saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minimal ada 6, ya. Ada 6 hal rumah kita akan dicabut keberkahannya. Apa itu keberkahan? Nah, sebagian ulama mengartikan berkah itu, keberkahan itu, apa yang ada di rumah kita itu selalu membawa kebaikan-kebaikan. Contoh, rumahnya kok buat sholat enteng, ringan tuh. Yang kedua, rumahnya itu untuk baca Quran itu enak gitu, gampang saja ya. Ada orang ingin gitu baca Quran di rumah itu, tapi susah gitu. Ada lagi orang ingin sholat tahajud istiqomah, tapi berat gitu. Pas bangun ngambil air wudhu susah. Nah, rumah yang penuh keberkahan itu selalu membawa kebaikan-kebaikan. Ya tadi itu, buat sholat ringan, buat baca Quran rumahnya enteng, enak gitu. Untuk zikir enak gitu, ringan kita zikir di rumah itu. Nah, minimal ada penyebab, 6 penyebab kenapa rumah kita dicabut keberkahannya. Rumah itu kalau sudah nggak ada keberkahannya itu buat sholat itu susah, sampai berat sekali. Yang pertama apa? Ini saya sampaikan saja ya, kutipan seorang bagus ini. Ada 6 hal ini dan kayaknya umum gitu. Yang pertama, di rumah tersebut ya terdapat keluarga ya, salah satu keluarga yang tidak pernah sholat. Tapi ada rumah nggak pernah sholat tapi rezekinya moncer. Awas, hati-hati, istijroj itu bisa. Allah kasih kemudahan dalam hal semuanya, tapi semakin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istijroj, itu lebih bahaya itu. Apa bahasanya itu? Dikasih enak sama Allah, tapi ibadah berat. Hati-hati. Sehingga di dalam surat di dalam hadis Muslim nomor hadis 257 dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembeda antara seorang yang beriman dengan musyrik dan orang yang kafir gampang. Tarkus sholat, dia sholat tidak. Ini Rasulullah begitu. Mengaku diri sebagai muslim, maaf, tapi tarkus sholat jelas. Silakan disimpulkan sendiri itu kemudian. Makanya satu penyebab yang pertama rumah akan dicabut keberkahannya, ada salah satu keluarganya yang tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Yang kedua, akan dicabut keberkahan dari rumah itu, rumah tersebut tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah. Tidak pernah itu rumah untuk baca Al-Quran. Kalaupun kita misalkan malas membaca Al-Quran, setel dulu tilawatil Quran gitu. Saya pernah dengar itu, setan itu kalau dengar ayat Allah itu nggak betah gitu di situ. Maka kalau rumah ya tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu setan betah di situ. Jin-jin itu betah. Kenapa? Panas. Kata Imam di kamar ya tidak ada kipas, tidak ada
AC, betah nggak di dalam itu? Sumuk, panas, begitu benci. Kalau rumah tersebut tidak pernah dibacakan Al-Quran, betah dia itu jin di situ tuh, nongkrong terus di situ. Allah alam biswab, kan ayat Allah itu, dasar itu ayat Allah itu. Yang ketiga, apa yang ketiga? Rumah akan dicabut keberkahannya. Rumah yang di dalamnya suka membazirkan makanan. Makanan itu dibuang contoh, mubazir. Kasihlah saya contoh. Sehingga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 27 jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Nggak main-main ini. Allah berfirman, innal mubazzirina, sesungguhnya mubazzir, pemboros kanu ikhwanas syayatin, langsung dihubungkannya dengan syayatin. Ikhwana, apa ikhwana? Saudara, teman. Saudara itu nggak main-main, Allah itu main. Ikhwanas syayatin, saudara-saudara setan. Siapa itu? Mubazir, orang mubazirin, pemboros harta yang nggak penting, nggak perlu, dibeli lah misalnya. Padahal nggak perlu. Itu contoh. Wa kana syaitan, Allah menyatakan setan itu li rabbihi, kepada Tuhannya kafirin. Jangan turut itu mubazir, karena itu tingkah laku setan. Makanya rumah, ya, maaf, mubazir lah, pemborosan yang nggak perlu itu. Hati-hati, ya. Apalagi di situ nggak ada keluarga yang nggak sholat, aduh payah itu. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat apa? Rumah akan dicabut keberkahannya itu. Apa kira-kira Mam? Di dalamnya suami dan istri berantem melulu. Hal kecil cekcok, berantem. Awas itu tanda rumah tersebut tidak ada keberkahan. Hawanya panas banget, panas emosional. Rumah yang di dalamnya itu suami dan istri, maaf, selalu bertengkar. Kalau satu kali dua kali wajar rumah tangga. Ini tiap hari, seminggu sekali. Ada yang seperti itu. Awas, rumah yang di dalamnya suami dan istri selalu ada pertengkaran, khawatir akan timbul di situ keberkahannya nggak ada ini. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima apa? Rumah yang akan dicabut keberkahannya, rumah di dalam rumah itu keluarganya tidak ada yang istiqomah baca istighfar. Tidak pernah itu rumahnya buat zikir, tidak pernah. Ini di sini jelas istighfar jarang dibacakan, jarang untuk membaca istighfar, minta ampun sama Allah, nggak pernah rumah itu. Sehingga di dalam, kita masih ingat di dalam surat Al-Anfal ayat 33, dan saya pernah sampaikan, ada dua hal yang menjadikan Allah tidak murka. Dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim.
Masih ingat Bang Nasrul ayat ini saya pernah sampaikan? Ada dua peredam Allah tidak jadi menyiksa mengazab satu kaum. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu wahai Muhammad berada di antara mereka. Siapa yang meredam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di situ. Rasul jelas. Kita nggak sanksi itu. Selama di situ ada Rasul Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana Allahu yu'adzibum. Allah sekali-kali tidak akan mengazab kaum itu. Yang kedua nih, yang menarik yang kedua. Allah ulangi, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Oh, arti sendiri itu. Apa yastaghfirun? Pertama, yastaghfirun apa? Wa ma kana Allah mu'azzibahum, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun. Mereka selalu istighfar. Ini kehebatan istighfar ini bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jika di dalam rumah tersebut tidak pernah untuk zikir baca istighfar, khawatir Allah murka, dicabutlah keberkahan rumah tersebut. Panas di rumah, bukan adem, bukan nyaman, selalu panas lah. Kebaikan-kebaikan yang ada, buat sholat berat, buat baca Quran berat di rumah. Kenapa ya? Jangan-jangan keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tidak pernah rumah tersebut untuk membaca Al-Quran, tidak pernah untuk istighfar. Yang terakhir, apa yang terakhir? Di sini tertulis rumah yang di dalamnya bermalam-malam sampah tidak dibersihkan. Awas tuh. Saya pernah dengar itu, jin itu, ya. Apalagi maaf, membuang bekas kotoran apapun, ya. Apalagi awas di perempuan tuh bekas haidnya dibuang sembarangan di tempat dekat rumah kita, di dalam rumah nih, sampai bermalam-malam karena nggak diambil sampahnya, ngendong di situ, dibuang kalau bisa, nggak usah nungguin gerobaknya, buang setiap subuh, buang, bersihkan semua sampah. Pokoknya setiap malam rumah tidak ada numpuk sampah di situ. Ini diantaranya rumah yang di dalamnya itu bermalam-malam sampah tidak dibersihkan. Kenapa? Jin-jin tuh paling senang tuh hal-hal yang kotor tuh paling senang sih. Makanya diusahakan rumah kita bersih. Kalau buang sampah gak usah nunggu gerobak datang. Itu kan lama ya, 2 hari ya. Buang aja. Pertama sambil belanja pintu air, bawa sampah di teng-teng tuh, dibuang. Karena khawatir timbullah penyakit di situ. Tidak ada keberkahan, keluarganya sakit misalnya, kan gitu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.